Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan presentasi mata kuliah akuntansi internasional pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi komparatif accounting. Anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Talita Fania Santoso dengan NPM terakhir 010. Yang kedua ada Triwulandari Ismi dengan NPM terakhir 018. Yang ketiga ada Naura Nur Fazriyanti dengan NPM terakhir 072. Yang keempat ada Firda Indah Cahya dengan NPM terakhir 153. Dan yang kelima ada Hanisa Putriani dengan NPM terakhir 155. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanisa Putriani dengan NPM 22 1103 1155. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem akuntansi Republik Rakyat Cina atau People Republic of China. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Republik Rakyat Cina memiliki sistem ekonomi yang awalnya berbasis kepemilikan negara penuh dengan kontrol terpusat atas seluruh sumber daya ekonomi. Namun, reformasi ekonomi sejak 1980-an mengarah pada penerapan ekonomi pasar sosial yang memungkinkan keberadaan perusahaan swasta, koperasi, dan joint ventures yang bersaing dengan badan usaha milik negara. Untuk mendukung reformasi ini, China membuka diri terhadap investasi asing langsung atau FDI yang menjadikannya penerima FDI terbesar di dunia. Pasar modal China juga berkembang pesat dengan pendirian Shanghai Stock Exchange pada 1990 dan Shenzhen Stock Exchange pada 1991. Meskipun sebagian besar perusahaan yang terdaftar masih dimiliki oleh negara, reformasi ini telah menjadikan China salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Tetapi tantangan seperti transparansi pasar dan independensi regulasi masih menjadi perhatian utama. Lalu poin yang kedua yaitu profesi akuntansi di Republik Rakyat Cina. Jadi profesi akuntansi di Republik Rakyat Cina ini memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh budaya Konfusianisme, di mana pencatatan keuangan dianggap sebagai bagian dari sejarah. Namun sebelum reformasi ekonomi, profesi ini kurang dihargai karena budaya yang lebih menghormati pejabat negara dibandingkan pedagang. Reformasi pada 1980-an menghidupkan kembali profesi akuntansi dengan membentuk Chinese Institute of Certified Public Accountants atau CICPA pada 1988 yang menjadi badan profesional utama. Meskipun demikian, profesi akuntansi di Cina masih menghadapi tantangan besar seperti kurangnya otonomi, kontrol ketat dari pemerintah, serta sistem pendidikan dan pelatihan yang masih berkembang. Selain itu, adanya praktik guanxi atau jaringan hubungan pribadi seringkali menciptakan dilema etika bagi akuntan dan auditor yang dapat mempengaruhi independensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Oke, selanjutnya poin yang ketiga yaitu regulasi akuntansi. Regulasi akuntansi di Republik Rakyat Cina masih didominasi oleh pemerintah dengan Ministry of Finance sebagai regulator utama dalam menetapkan standar akuntansi dan audit. Meskipun Cina telah berupaya menyesuaikan sistemnya dengan International Financial Reporting Standards atau IFRS, pendekatan Uniform Accounting System atau UAS tetap dipertahankan untuk memastikan kontrol negara yang lebih ketat. Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mendukung harmonisasi dengan standar internasional, seperti Accounting Standard for Business Enterprise atau ASBE pada 2001 dan Accounting Law tahun 1999. Yang menekankan pentingnya informasi keuangan yang benar dan lengkap. Namun, sistem ini masih menghadapi tantangan dalam hal penerapan dan kepatuhan, terutama karena sebagian besar perusahaan yang terdaftar masih dimiliki oleh negara. Selain itu, pasar modal Cina yang terus berkembang sejak didirikannya Shanghai Stock Exchange dan Shenzhen Stock Exchange tetap berada di bawah kendali ketat pemerintah dengan regulasi yang lebih berfokus pada pengawasan dibandingkan dengan transparansi pasar. Adapun jenis saham yang diterbitkan perusahaan China yaitu saham A itu untuk warga negara Cina, lalu saham B untuk investor asing, saham C dimiliki oleh pemerintah dan tidak dapat dijanjikan, dan saham H itu diperdagangkan di Hong Kong oleh investor asing. Oke, poin yang selanjutnya yaitu prinsip dan praktik akuntansi.
Prinsip dan praktik akuntansi di Republik Rakyat Cina mengalami transformasi signifikan seiring dengan reformasi ekonomi yang mengarah pada penerapan standar yang lebih sesuai dengan sistem pasar. Sebelum reformasi, akuntansi di Cina berfokus pada pengelolaan dana pemerintah dalam sistem yang dikenal sebagai Fund Accounting System, tanpa adanya independensi profesi akuntansi. Dengan berkembangnya pasar modal dan meningkatnya keterlibatan investor asing, Cina mulai mengadopsi standar akuntansi berbasis IFRS, meskipun masih mempertahankan beberapa elemen dari Uniform Accounting System. Lalu ada pun perbedaan antara Chinese GAAP dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Yang pertama, yaitu keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Menurut IFRS, itu dimasukkan dalam laba rugi operasional. Namun menurut Chinese GAAP itu dicatat sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional. Lalu poin yang kedua itu kewajiban pelaporan segmen. Menurut IFRS hanya berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sedangkan Chinese GAAP itu berlaku untuk semua perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi nasional. Lalu poin yang selanjutnya itu pengukuran properti pabrik dan peralatan atau PPE. Menurut IFRS dapat menggunakan nilai wajar atau biaya historis. Sedangkan Chinese GAAP itu hanya menggunakan biaya historis. Lalu poin yang selanjutnya itu biaya pinjaman yang terkait dengan aset yang dibangun sendiri. Menurut IFRS itu bisa dikapitalisasi atau dibebankan sebagai biaya, sedangkan Chinese GAAP harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Lalu poin yang kelima itu penurunan nilai aset yang tidak menghasilkan arus kas individu. Menurut IFRS diakui jika nilai buku lebih tinggi dari nilai yang dapat dipulihkan atau greater of fair value less cost to sell and value in use. Sedangkan menurut Chinese GAAP tidak ada pedoman khusus untuk pengakuan penurunan nilai. Selanjutnya, pengeluaran penelitian dan pengembangan atau R&D. Menurut IFRS, biaya penelitian dibebankan, sedangkan biaya pengembangan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria tertentu. Sedangkan Chinese GAAP, semua biaya R&D dibebankan kecuali biaya pendaftaran paten dan biaya hukum yang dapat dikapitalisasi. Poin yang selanjutnya itu pengeluaran praoperasi. Menurut IFRS harus dibebankan langsung sebagai biaya, sedangkan menurut Chinese GAAP ditangguhkan hingga operasi dimulai kemudian diamortisasi. Yang selanjutnya hak penggunaan lahan. Menurut IFRS dicatat sebagai sewa operasi dan dilaporkan sebagai pembayaran sewa di muka. Sedangkan menurut Chinese GAAP dicatat sebagai aset tak berwujud hingga konstruksi selesai, lalu dipindahkan ke aset tetap. Lalu poin yang selanjutnya amortisasi aset tak berwujud. Menurut IFRS, umur manfaat ditentukan berdasarkan estimasi dengan batas maksimum 20 tahun. Sedangkan menurut Chinese GAAP, diamortisasi berdasarkan umur manfaat atau umur hukum maksimal 10 tahun jika tidak ada batas hukum. Lalu, poin yang selanjutnya revaluasi aset tak berwujud. Menurut IFRS, diperbolehkan jika terdapat pasar aktif, sedangkan menurut Chinese GAAP tidak diperbolehkan. Jadi dapat disimpulkan Chinese GAAP lebih fleksibel dalam memperbolehkan perusahaan melaporkan angka keuangan yang lebih menguntungkan, berbeda dengan IFRS yang lebih ketat dalam menerapkan prinsip konservatisme. Lalu lemahnya independensi akuntan dan auditor serta rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntansi yang menyebabkan masih sering terjadinya manipulasi laporan keuangan di Cina. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian negara Jerman. Yang pertama adalah latar belakang. Jerman adalah negara dengan sistem ekonomi yang kuat, dan setelah reunifikasi pada tahun 1990, struktur pemerintahan terdiri dari Dewan Perwakilan dan juga Dewan Federal. Undang-undang perusahaan mengatur pelaporan keuangan yang sangat dipengaruhi oleh hukum pajak dan tradisi akuntansi Jerman. Yang kedua ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi di Jerman didominasi oleh auditor bersertifikat. Profesi ini diatur oleh WPK yang diharuskan mengikuti ujian yang ketat. Walaupun ada kemajuan, pengaruh profesi akuntansi dalam pengembangan standar masih terbatas dibandingkan dengan negara lain. Yang ketiga ada peraturan akuntansi. Peraturan akuntansi di Jerman berasal dari hukum komersial, hukum pajak, dan juga pernyataan yang dikeluarkan oleh profesi. Pelaporan keuangan diatur oleh kode komersial dan undang-undang perusahaan dengan fokus pada perlindungan kreditor. Yang keempat ada prinsip dan praktik akuntansi. Prinsip akuntansi Jerman menekankan konservatisme, di mana laba harus diakui saat terrealisasi sedangkan kerugian diakui segera. Laporan keuangan biasanya disusun berdasarkan biaya historis, dan audit dilakukan oleh auditor bersertifikat.
Meski ada pergeseran menuju standar internasional, praktik akuntansi tetap mempertahankan karakteristik lokal. Latar belakang sistem legislatif di Jepang. Legislatif Jepang dipegang oleh Kokai yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 480 anggota dengan masa jabatan 4 tahun dan dewan-dewan dengan 247 anggota yang dipilih setengahnya setiap 3 tahun untuk masa jabatan 6 tahun. Sejarah ekonomi Jepang. Sejak restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang mengalami modernisasi ekonomi, mengakhiri dominasi Zaibatsu, yaitu konglomerat keuangan keluarga yang dibubarkan pasca Perang Dunia II oleh Undang-Undang Anti Monopoli pada tahun 1947. Namun, sistem ini berkembang kembali menjadi keiretsu yang terbagi menjadi keiretsu finansial seperti Mitsubishi, Sumitomo, dan Mitsui, dan keiretsu vertikal seperti Toyota. Sistem pembiayaan bisnis di Jepang. Sekitar 70% saham perusahaan Jepang dimiliki oleh lembaga keuangan dan perusahaan lain melalui kepemilikan silang. Pembiayaan bisnis didominasi oleh kredit bank dengan transparansi keuangan yang lebih rendah dibandingkan sistem di Amerika Serikat. Pada tahun 1990-an, resesi besar melemahkan sumber modal domestik, mendorong perusahaan Jepang mencari modal asing dan menyesuaikan diri dengan pasar global. Profesi akuntansi di Jepang yang diawali dengan awal profesi akuntansi modern. Undang-Undang Akuntan Publik bersertifikat 1948 mendirikan Japan Institute of Certified Public Accountants atau yang disingkat dengan JICPA yang menandai awal profesi akuntansi modern di Jepang. Namun, pengaruh JICPA terhadap laporan keuangan masih terbatas karena keputusan utama dipegang oleh Kementerian Keuangan Jepang. Hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap status profesi akuntansi di Jepang. Profesi akuntan di Jepang memiliki status yang lebih rendah dengan sedikit akuntan publik di posisi tinggi. Jumlahnya hanya sekitar 15.000, jauh lebih sedikit dibandingkan di Amerika Serikat yang berjumlah sebanyak 250.000. Rendahnya profesi akuntan publik di Jepang disebabkan akibat persyaratan sertifikasi yang ketat, yang dimana untuk menjadi CPA, seseorang harus lulus ujian sulit dan menjalani magang bertahun-tahun. Namun, reformasi terbaru JICPA telah menyederhanakan ujian dari 3 tahap menjadi 1 dan mengurangi masa magang dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Peraturan akuntansi di Jepang, regulasi utama. Akuntansi di Jepang diatur oleh 3 undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Komersial, yang dimana undang-undang ini mengatur laporan keuangan tahunan perusahaan, Undang-Undang Sekuritas dan Bursa Sel, yang dimana undang-undang ini mewajibkan audit bagi perusahaan di bursa saham, dan yang terakhir Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan, yang dimana undang-undang ini mewajibkan pencatatan keuangan harus sesuai aturan pajak. Perusahaan wajib menyusun laporan tahunan termasuk neraca dan laporan laba rugi serta laporan keuangan gabungan sejak tahun 2004. Bursa saham Jepang diatur pemerintah dan perusahaan terdaftar wajib diaudit sejak tahun 1951, meskipun keterbatasan auditor sempat menjadi kendalanya. Prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh hukum pajak dan harus mematuhi prinsip akuntansi bisnis yang mencakup 7 pedoman utama seperti penyajian yang jelas, kontinuitas, konservatisme, dan konsistensi. Pada tahun 1990-an, prinsip ini dikritik karena kurang transparan bagi investor internasional. Reformasi akuntansi. Untuk meningkatkan standar akuntansi, Jepang melakukan reformasi Big Bang yang mewajibkan laporan keuangan konsolidasi dan pencatatan sekuritas berdasarkan nilai pasar. Hal ini melahirkan Financial Accounting Standards Foundation atau FASF dan Accounting Standard Board of Japan atau ASBJ untuk regulasi yang lebih independen. Pengaruh internasional semakin kuat, terutama setelah Perjanjian Tokyo tahun 2007 mempercepat konvergensi standar Jepang dengan IFRS. Sejak tahun 2010, perusahaan Jepang diperbolehkan menerapkan IFRS secara sukarela, menandai langkah besar dalam harmonisasi standar akuntansi global.
Prinsip dan praktik akuntansi di Jepang, dasar pengungkapan keuangan. Pelaporan keuangan di Jepang didasarkan pada kode komersial, SEL, dan standar ASBJ dengan laba bersih lebih dipandang sebagai dana pemegang saham daripada indikator kinerja perusahaan. Transparansi masih terbatas, dan perusahaan cenderung enggan mengungkapkan informasi secara sukarela. Harmonisasi dengan IFRS dan perbedaan GAAP Jepang dengan IFRS. Sejak tahun 2005, IASB dan ASBJ bekerja untuk menyelaraskan IFRS dan GAAP Jepang dengan fokus pada pengukuran persediaan, pelaporan segmen, serta akuntansi aset dan manfaat karyawan. Perbedaan utama GAAP Jepang dengan IFRS dan USGAAP meliputi klasifikasi kombinasi bisnis, perlakuan terhadap sewa, persediaan, dan pajak tangguhan. Konvergensi standar, pada tahun 2007, Perjanjian Tokyo mempercepat konvergensi GAAP Jepang dan IFRS dengan target penyelarasan penuh pada tahun 2011. Sejak tahun 2010, Jepang mulai menerapkan IFRS secara sukarela, menandai langkah besar dalam harmonisasi standar akuntansi global. Oke, baik, masuk ke bagian negara Meksiko. Sebelum membahas ke Meksiko lebih dalam, kita bahas dulu dari pengenalan Meksiko ini sendiri. Jadi Meksiko ini salah satu negara yang ada di Amerika Latin, dan Meksiko ini sistem ekonomi pasarnya itu menganut sistem ekonomi yang bebas, dan juga telah mengalami transformasi besar akibat globalisasi dan juga perjanjian perdagangan internasional, terutama ketika Meksiko ini bergabung dengan North American Free Trade Agreement atau ini FTA, atau bisa diartikan itu perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Nah, sebelum era modern, sistem keuangan dan juga akuntansi Meksiko ini banyak banget dipengaruhi oleh kolonialisme Spanyol yang berlangsung kurang lebih selama 3 abad hingga Meksiko ini merdeka pada tahun 1821. Akibatnya, sistem hukum dan bisnisnya memiliki fondasi berbasis hukum sipil atau civil law. Berbeda dengan negara-negara Anglo-Saxon yang menggunakan common law. Dan beberapa dekade terakhir, Meksiko ini mengalami tekanan eksternal untuk menyesuaikan sistem akuntansinya dengan praktik internasional, terutama karena hubungan dagang yang erat dengan Amerika Serikat dan juga Kanada. Hal ini tuh menyebabkan reformasi besar dalam peraturan dan praktik akuntansi di negara tersebut. Nah, selanjutnya itu ada profesi akuntansi yang ada di Meksiko. Profesi akuntansi yang ada di Meksiko ini memiliki struktur yang kuat dengan standar yang diatur oleh Institut Akuntan Publik Meksiko atau MEPA, Instituto Mexicano de Contadores Públicos atau IMCP. Organisasi ini itu merupakan sebuah badan utama yang mengawasi profesi akuntansi dan menerbitkan standar akuntansi serta etika bagi para akuntan. Beberapa aspek utama profesi akuntansi di Meksiko itu, salah satunya yang pertama ada kualifikasi profesional. Nah, itu untuk menjadi seorang akuntan publik di Meksiko, seseorang itu harus memperoleh gelar akademik dalam bidang akuntansi. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh sertifikasi sebagai Contador Público Certificado atau CPC yang setara dengan CPA atau Certified Public Accountant di Amerika Serikat. Nah, CPC ini diberikan oleh IMCP kepada akuntan yang telah memenuhi persyaratan pengalaman kerja dan lulus ujian sertifikasi. Nah, yang kedua itu ada pengakuan internasional. Nah, akuntan Meksiko ini yang memiliki CPC dan berpraktik di Amerika Serikat dan Kanada berdasarkan perjanjian pengakuan bersama yang disepakati dalam kerangka NFTA itu bisa bisa masuk kategori pengakuan internasional. Dan pengakuan internasional itu mempermudah mobilitas tenaga kerja akuntansi antara Meksiko dengan juga negara-negara yang ada di Amerika Utara. Nah, selanjutnya itu ada kewajiban pelaporan dan juga audit. Yang pertama, semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Meksiko, yaitu Bolsa Mexicana de Valores, itu wajib menunjuk auditor independen yang bersertifikasi.
Selain itu, auditor ini harus memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, tidak lupa juga, IMCP ini menerbitkan kode etik bagi akuntan yang mengikuti pedoman etika yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants atau IFAC. Oke, masuk ke dalam bagian peraturan akuntansi di Meksiko. Jadi, sistem akuntansi Meksiko ini sangat diatur oleh kombinasi hukum, regulasi pasar modal, serta standar akuntansi yang diterbitkan oleh badan profesional. Nah, regulasi utamanya ini meliputi yang pertama, ada hukum dan regulasi pemerintah. Jadi, pemerintah Meksiko ini mengatur praktik akuntansi melalui undang-undang seperti Undang-Undang Perusahaan, Ley General, the Sociedades Mercantiles, yang menetapkan persyaratan pelaporan keuangan bagi perusahaan. Nah, ada juga CNBV atau Commission Nacional Bancaria y de Valores yang merupakan sebuah lembaga yang mengawasi perusahaan publik dan memastikan bahwa mereka itu mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Nah, CNBV ini memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan pelaporan keuangan. Selanjutnya itu ada NIFs atau standar akuntansi nasional. Jadi standar akuntansi utama di Meksiko ini diterbitkan oleh Consejo Mexicano para la Investigación de Desarrollo de Normas de Information Financiera atau CINIF. Nah, CINIF ini mengembangkan Normas de Information Financiera atau NIF yang merupakan standar pelaporan keuangan nasional di Meksiko. NIF ini sendiri disusun dengan mempertimbangkan standar akuntansi internasional atau IFRS yang kita semua tahu, sehingga banyak prinsip dalam NIF yang telah diselaraskan dengan IFRS. Nah, yang selanjutnya itu konvergensi dengan IFRS. Jadi, sejak tahun 2012, perusahaan publik di Meksiko itu diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan mereka sesuai dengan IFRS. Nah, hal ini itu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan daya saing perusahaan Meksiko di global. Selanjutnya, kita masuk ke bagian prinsip dan praktik akuntansi yang ada di Meksiko. Jadi, Meksiko ini memiliki pendekatan akuntansi yang berbasis prinsip berbeda dengan pendekatan berbasis aturan atau rule-based seperti Amerika Serikat. Beberapa karakteristik utama prinsip dan praktik akuntansi di Meksiko adalah pendekatan berbasis prinsip atau principle-based accounting. Jadi, standar akuntansi Meksiko ini lebih berorientasi pada keadilan dan substansi ekonomi daripada kepatuhan terhadap aturan secara teknis. Nah, jadi hal ini itu mirip dengan pendekatan IFRS dan berbeda dari USGAP yang lebih berbasis aturan. Dan yang kedua, itu ada pengaruh USGAP dan IFRS. Nah, Meksiko ini telah mengadopsi IFRS untuk perusahaan publik, namun masih banyak perusahaan swasta yang menggunakan standar akuntansi nasional atau NIFs. Nah, hubungan dagang yang erat dengan Amerika Serikat juga membuat praktik akuntansi Meksiko dipengaruhi oleh USGAP. Yang ketiga itu ada akuntansi inflasi atau inflation accounting. Jadi Meksiko ini memiliki sejarah inflasi yang tinggi sehingga standar akuntansi mereka itu memiliki aturan khusus untuk menangani dampak inflasi. Ada di bagian bulletin B10 itu menetapkan metode daya beli umum General Purchasing Power untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan inflasi. Namun, setelah stabilitas ekonomi meningkat, penerapan metode ini telah dikurangi dan lebih disesuaikan dengan IFRS. Yang keempat itu ada pelaporan keuangan dan juga auditnya. Laporan keuangan di Meksiko ini harus mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan tambahan yang menjelaskan kebijakan akuntansi perusahaan. Perusahaan publik itu diwajibkan untuk mengaudit laporan keuangan mereka dengan auditor independen yang terdaftar di CNBV.
Jadi kesimpulan di negara ini itu sistem akuntansi di Meksiko mengalami banyak sekali pengaruh eksternalnya, terutama dari Amerika Serikat dan standar internasional seperti IFRS. Profesi akuntansi ini diatur secara ketat oleh IMCP dan CINIF dengan sertifikasi profesional seperti CPC yang memungkinkan mobilitas tenaga kerja akuntansi ke US, Amerika Serikat, dan Kanada. Regulasi akuntansi di Meksiko ini ditentukan oleh hukum nasional, standar akuntansi nasional INEF, serta ketentuan CNBV. Sejak tahun 2012, perusahaan publik di Meksiko diwajibkan untuk menggunakan IFRS. Praktik akuntansi di Meksiko berorientasi pada prinsip principle based dan mencakup penyesuaian terhadap inflasi serta pengaruh dari USGAP. Hal ini mencerminkan upaya Meksiko dalam mengadaptasi sistem akuntansinya agar lebih sesuai dengan praktik global tanpa meninggalkan karakteristik uniknya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Firda Indah Caulia akan melanjutkan presentasi tentang komparatif akuntansi. Nah, saya akan menjabarkan perihal tentang Inggris dari latar belakangnya. Nah, jadi kerajaan Inggris itu terdiri dari 4 wilayah konstituen. Nah, yang pertama itu Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Dan kewenangan legislatif itu berada di tangan parlemen yang terdiri dari House of Commons dan House of Lords. Nah, House of Commons ini terdiri dari 659 anggota yang dipilih secara langsung dengan masa jabatan maksimal 5 tahun. Nah, sedangkan si House of Lords terdiri dari 92 bangsawan, turun-temurun lebih dari 500 bangsawan seumur hidup, hakim senior tertentu, serta 26 uskup dari gereja Inggris. Nah, dalam konteks bisnis dan akuntansi, perseroan terbatas merupakan bentuk utama organisasi di Inggris. Nah, pasar modal memainkan peran penting sebagai sumber pendanaan utama bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari akuntansi di Inggris ini adalah mendukung efisiensi kerjanya pasar modal. Nah, saat ini terdapat 15.000 perusahaan terbatas swasta atau Public Limited Company (PLC), di mana sekitar 2.500 diantaranya terdaftar di Bursa Efek London. Nah, Inggris Raya juga memiliki jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar yang diatur dalam Uni Eropa terbanyak dibandingkan negara lain. Perusahaan yang terdaftar serta perusahaan besar lainnya diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada panitra perusahaan. Nah, lalu lanjut ke profesi akuntansi. Nah, di sini terlihat ada 6 badan profesional akuntansi utama. CAEW sendiri memiliki lebih dari 126.000 anggota, menjadikannya badan akuntansi profesional terbesar di Eropa. Nah, badan-badan akuntansi di Inggris Raya memiliki Royal Charter dan memiliki peran sosial serta pengaruh yang signifikan dalam industri akuntansi. Nah, mereka itu bertindak sebagai regulator dalam sekitar audit dan kebangkrutan. Nah, jadi koordinasi antara ke-6 badan tersebut dilakukan melalui Consultative Committee of Accountancy Bodies atau CCAB yang didirikan pada Mei 1974. Nah, namun tidak semua badan ini tuh memiliki kewenangan yang sama ternyata. Misalnya si anggota CEMA dan CEPVA tidak diperbolehkan untuk menandatangani opini audit. ICAEW sebagai salah satu badan akuntansi utama memperkenalkan struktur ujian baru pada September 2000 yang terdiri dari tahap profesional dan tahap lanjutan seperti yang terlihat di PowerPoint. Dan terus seiringnya berjalannya waktu terdapat berbagai upaya untuk mengkonsolidasikan profesi akuntansi di Inggris Raya melalui penggabungan 3 badan resmi, yaitu CIMA, CAPVA, terus dan ECAEW. Jika berhasil direalisasikan, penggabungan ini akan menciptakan organisasi dengan lebih dari 200.000 anggota dan menjadi otoritas utama dalam profesi akuntansi di Inggris. Lanjut ke regulasi akuntansinya. Regulasi akuntansi dan pelaporan keuangan di Inggris Raya terutama diatur melalui undang-undang atau Companies Act. Nah, pernyataan profesional serta persyaratan pencatatan di bursa saham. Nah, secara historis, prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum ditetapkan oleh profesi akuntansi. Sejalan dengan tradisi dari Inggris berbeda-beda dengan Amerika Serikat, di mana regulasi akuntansinya diawasi oleh komite sekuritas yang kuat. Pemerintah Inggris sebelumnya tidak merasa perlu untuk menetapkan pengawasan serupa.
Nah, namun perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan dalam pendekatan ini dengan Financial Reporting Council atau FRC berperan sebagai regulator independen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan di Inggris. Nah, setelah Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada 1973, arahan Uni Eropa mulai memberikan pengaruh signifikan terhadap regulasi akuntansi di Inggris. Arahan UE kemudian diimplementasikan dalam peraturan domestik melalui Companies Act. Nah, misalnya arahan keempat UE diadopsi dalam hukum Inggris melalui amandemen Companies Act tahun 1981 yang memperkenalkan ketentuan akuntansi yang lebih perspektif dibandingkan dengan pendekatan tradisional Inggris. Lalu, pada tahun 1989, Companies Act ini mengadopsi arahan ke-7 dan ke-8 UE yang mengatur persyaratan bagi auditor profesional. Undang-undang ini mengharuskan si auditor terdaftar dalam daftar resmi yang dikelola oleh Badan Akuntansi Profesional. Nah, selain itu, perusahaan diwajibkan untuk menyatakan apakah laporan keuangan mereka disusun dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan alasan apabila terdapat penyimpangan. Nah, ini merupakan perubahan yang signifikan mengingat sebelum 1989 tadi, standar akuntansi Inggris tidak secara eksplisit dirujuk dalam undang-undang perusahaan. Lalu, sejalan dengan perkembangan global dan meningkatkan kompleksitas pelaporan keuangan, pada tahun 2000, pemerintah Inggris bekerja sama dengan Badan Akuntansi Profesional untuk membentuk Accountancy Foundation. Nah, tujuannya apa? Tujuannya memastikan regulasi independen terhadap 6 badan akuntansi profesional tadi tergabung dalam Consultative Committee of Accountancy Bodies atau CCAB. Nah, Accountancy Foundation dirancang untuk memastikan bahwa regulasi profesi akuntansi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Nah, dalam respons skandal akuntansi di Amerika Serikat seperti kasus Enron dan WorldCom, dan pemerintah Inggris itu melakukan reformasi terhadap regulasi pelaporan keuangan pada Oktober 2002. Nah, Departemen Perdagangan dan Industri menerbitkan dokumen konsultasi yang mengevaluasi pengawasan terhadap profesi akuntansi dan audit. Nah, beberapa isu utama yang diangkat dalam tinjauan ini meliputi apakah organisasi profesional tetap diberikan kewenangan untuk menetapkan standar etika serta mengawasi praktik audit atau apakah diperlukannya pengawasan independen yang lebih ketat. Lalu ada fokus regulasi yayasan akuntansi. Nah, apakah harus ditunjukkan kepada auditor perusahaan atau mencakup regulasi akuntansi secara umum saja? Yang ketiga ada struktur dan pendanaan yayasan akuntansi serta apakah perlu dilakukan revisi untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, elemen utama kedua dalam sistem regulasi akuntansi di Inggris ini adalah mengembangkan standar akuntansi oleh badan profesional. Komite Pengarah Standar Akuntansi yang didirikan oleh ECAEW pada tahun 1970 kemudian berkembang menjadi Accounting Standard Committee atau ACC pada tahun 1976. Nah, namun mekanisme penetapan standar ACC menghadapi kritik pada 1980-an, terutama karena kurangnya mekanisme efektif untuk memantau kepatuhan serta rendahnya kualitas standar yang diterbitkan yang dikenal sebagai Statement of Standard Accounting Practice atau CCAP. Nah, sebagai respon dari kritikan tersebut, laporan Deering merekomendasikan reformasi signifikan terhadap proses penetapan standar akuntansi di Inggris. Ada 3, yaitu ESB yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan standar akuntansi secara independen. Yang kedua ada FRC yang bertanggung jawab kebijakan regulasi dan pengawasan standar akuntansi. Yang ketiga ada FRRP yang bertugas memantau kepatuhan terhadap standar akuntansi. Lalu pada tahun 2003 pemerintah mengumumkan paket reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan, memperkuat profesi akuntansi dan audit, serta memastikan sistem regulasi yang independen. Lalu seiring dengan meningkatnya peran standar internasional, AACB berkomitmen untuk menyelaraskan UK GEEP dengan IFRS. Nah, laporan tahunan FRC 2008-2009 itu menyoroti upaya AACB dalam memastikan konvergensi antara UK GEEP dan IFRS serta mengatasi tantangan dalam implementasi standar internasional di Inggris Raya. Nah, selain regulasi berbasis standar, sistem regulasi akuntansi Inggris juga mencakup persyaratan pencatatan di Bursa Efek London (LCA) yang mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan interim serta mengungkapkan informasi terkait tata kelola perusahaan dan remunerasi direksi. Nah, dalam aspek laporan keuangan, prinsip akuntansi di Inggris menekankan transparansi serta kebutuhan investor. Nah, Companies Act 1985 mengatur bahwa laporan keuangan harus memberikan pandangan yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Nah, auditor itu bertanggung jawab untuk memberikan opini terkait kepatuhan terhadap prinsip ini. Meskipun standar akuntansi merupakan elemen penting dalam memastikan kepatuhan, persyaratan benar dan wajar juga mengharuskan penggunaan pertimbangan profesional dalam pelaporan keuangan. Dengan diberlakukannya Company Act pada 2006, implementasi IFRS sejak 2005, sistem regulasi akuntansi Inggris terus berkembang untuk akomodasi tantangan global. Nah, menjaga kredibilitas pelaporan keuangan serta memastikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Nah, lalu prinsip dan praktiknya. Prinsip praktik di Inggris menekankan kebutuhan investor serta pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan di Inggris umumnya mencakup yang tadi. Lalu Financial Service
Authority atau FSA merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas regulasi industri jasa keuangan di Inggris. Tujuan utamanya itu menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai sistem keuangan, menjaga perlindungan yang memadai bagi konsumen, serta membantu dalam upaya pencegahan kejahatan keuangan. Undang-undang perusahaan seperti audit, investigasi, dan usaha komunitas tahun 2004 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memulihkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan pasar keuangan, khususnya setelah terjadinya beberapa kasus kegagalan perusahaan besar. Undang-undang ini memperbarui beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perusahaan tahun 1985 dan 1989. Lalu ada laporan keuangan dan peran auditor. Di sini, laporan keuangan suatu perusahaan harus memberikan gambaran yang benar dan wajar atau true and fair view mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan selama periode pelaporan. Auditor memiliki tugas untuk memberikan opini profesional terkait apakah laporan keuangan tersebut telah memenuhi prinsip benar dan wajar. Nah, sejalan dengan perkembangan regulasi akuntansi global, Financial Reporting Council atau FRC pada Mei 2008 menegaskan bahwa konsep benar dan wajar tetap relevan dalam penyusunan dan audit laporan keuangan, terutama setelah diberlakunya Undang-Undang Perusahaan tahun 2006. Nah, konvergensinya dengan IFRS. Sejak 1 Januari 2005, perusahaan yang terdaftar di Inggris untuk menggunakan International Financial Reporting Standard atau IFRS telah diadopsi oleh UA dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Perusahaan yang tidak terdaftar serta kemitraan terbatas diberlakukan fleksibilitas untuk memilih antara IFRS atau UKGEP. Nah, dalam menyusun laporan keuangan mereka, nah dengan demikian UKGEP tetap berlaku bagi perusahaan yang tidak diwajibkan untuk menerapkan IFRS. Nah, Financial Reporting Review Panel dalam laporan tahunannya pada 2010 menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan IFRS di Inggris mengalami peningkatan yang signifikan. Secara umum, laporan keuangan di Inggris disusun berdasarkan konsep biaya historis, namun perusahaan diperbolehkan untuk melakukan revaluasi terhadap aset terwujud. Nah, standar akuntansi Inggris memiliki banyak kesamaan dengan IFRS, mengingat IFRS sendiri memiliki pengaruh yang kuat dari praktek akuntansi di Inggris. Nah, meski demikian, terdapat beberapa perbedaan IFRS dan UKGEP, terutama dalam hal pertama ada pelaporan segmen. Nah, di IFRS itu mengadopsi pendekatan format pelaporan primer sekunder dalam IAS 14, sementara di Inggris pelaporan segmen memiliki ketentuan yang berbeda. Dan amortisasi goodwill, IFRS 3 melarang amortisasi goodwill secara sistematis dan mewajibkan pengujian penurunan nilai impairment phase. Nah, setiap tahunnya. Sebaliknya, UKGEP masih mengizinkan amortisasi goodwill berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Nah, upaya penyederhanaan pelaporan keuangan. Upayanya itu baru-baru ini FRC itu menerbitkan makalah diskusi terkait upaya penyederhanaan pelaporan perubahan guna mengatasi kompleksitas yang semakin mengingat dalam laporan tahunan dan regulasi terkait. Nah, makalah ini menyoroti 8 prinsip panduan yang terbagi atas 2 kategori utama, yaitu prinsip panduan dalam regulasi yang terdiri dari bahwa regulasi itu harus berfokus pada aspek yang paling signifikan dan dirancang untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, ada perubahan regulasi baru dilakukan secara bijaksana hanya ketika diperlukan dan harus memberikan manfaat yang nyata. Yang ketiga, regulator perlu mempertimbangkan regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional agar dapat menyelaraskan kebijakan secara efektif. Yang keempat, ada regulasi harus disusun secara sederhana, jelas, serta mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua, ada prinsip panduan dalam komunikasi yang terdiri bahwa laporan keuangan harus menyoroti informasi yang benar-benar penting dan menghindari detail yang tidak relevan. Yang kedua, penyajian laporan harus mencerminkan gambaran yang seimbang mengenai kondisi keuangan perusahaan baik aspek positif maupun negatif. Yang ketiga, ada penggunaan bahasa yang sederhana dan konsisten agar definisinya jelas dan ada kurangnya terdapat nantinya adanya kesalahan teknis. Yang kelima, ada penyampaian informasi harus menarik serta memudahkan pembaca dalam memahami isi laporan. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Penerapan accounting komparatif di salah satu perusahaan multinasional yaitu Nestle. Nestle merupakan perusahaan multinasional asal Swiss yang menerapkan comparative accounting untuk menyesuaikan pelaporan keuangan dengan berbagai standar di negara operasinya. Beberapa aspek utama penerapannya meliputi yang pertama, standar pelaporan keuangan IFRS versus GAAP lokal. Standar pelaporan keuangan Nestle menggunakan IFRS, tetapi anak perusahaannya menyesuaikan dengan GAAP lokal seperti US GAAP di Amerika Serikat. Yang kedua, konsolidasi laporan keuangan. Laporan keuangan anak perusahaan disesuaikan dengan IFRS untuk mengatasi perbedaan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, pengaruh kurs falas. Nestle mengonversi laporan keuangan ke Swiss franc atau CHF menggunakan current rate method dan menerapkan hedging untuk mengelola risiko nilai tukar.
Keempat, perbedaan pengakuan pendapatan dan pajak. Pengakuan pendapatan dan pajak Nestle menyesuaikan kebijakan pendapatan dan pajak sesuai regulasi masing-masing negara, seperti ASC 606 di Amerika Serikat dan IFRS 15 di Uni Eropa. Yang kelima, pengungkapan dan kepatuhan regulasi lokal. Pengungkapan dan kepatuhan regulasi lokal meskipun mengikuti IFRS, Nestle tetap harus mematuhi regulasi lokal seperti China GAAP di China dan Brazilian Corporate Law Accounting di Brazil. Nestle terus menganalisis perbedaan akuntansi global untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional.